Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majelis ilmu yang insyaallah pada kesempatan ini kajian tafsir tematik kita akan membahas satu tema yang relevan dengan keadaan kita sekarang, yaitu momentum hijrah ya, momentum Muharram tahun baru Hijriyah, di mana penting kita mengulas tentang masalah hijrah ya di dalam Al-Qur'an ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah ini adalah termasuk bagian perjalanan dari dakwah para nabi dan rasul ya. Hampir para nabi dan rasul itu mereka melakukan hijrah ya. Mereka melakukan hijrah ya. Bapak kita, bapak para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim, itu juga hijrah, dan bahkan beliau mendeklarasikan inni muhajirun ila rabbi ya. Sesungguhnya aku ini adalah seorang yang hijrah, muhajir ya, ila rabbi, kepada menuju Rabbku ya. Jadi hijrah dalam rangka menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim ya. Jadi inni muhajirun ila rabbi ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 26 itu ya. Jadi aku adalah orang yang hijrah menuju jalan Tuhanku ya, menuju Rabbku ya. Jadi sebenarnya hijrah itu bukan hanya dialami oleh Rasulullah SAW, tapi nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau itu juga mengalami peristiwa hijrah ya. Juga mengalami peristiwa apa? Hijrah. Demikian juga istilah inni muhajirun ila rabbi ya, itu juga tidak hanya dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ini dikatakan oleh Nabi Lot dan nabi-nabi yang lainnya ya. Jadi artinya mereka itu juga mengalami peristiwa-peristiwa apa? Hijrah ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian termasuk hijrah ini adalah bagian dari perjalanan para nabi dan rasul itu kemudian diteruskan ya. Diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Makanya Allah memuji Rasulullah dan juga memuji para sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka melakukan hijrah, atau orang-orang yang menolong para kaum muhajirin ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang-orang terdahulu ya. Orang-orang yang terdahulu yang mereka masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
minal muhajirina dari kalangan sahabat muhajirin, wal ansari dan sahabat ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi generasi-generasi yang mengikuti sahabat muhajirin, sahabat ansar, generasi setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, mengikuti bi ihsanin dengan ihsan ya, mengikuti dalam rangka bagaimana menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan tadi. Nah, orang-orang seperti itu dipuji oleh Allah, radhiyallahu anhum ya. Radhiyallahu, Allah meridhai, anhum dari mereka. Nah, jadi orang-orang yang hijrah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka dipuji dan bahkan sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, Allah ridho ya, ridho terhadap mereka itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, kalau kita lihat sejarah itu banyak sekali keutamaan-keutamaan para sahabat ya ketika mereka itu hijrah. Ada yang hijrah mereka itu sendiri, ada yang mereka membawa keluarganya ya. Ada yang hijrah tanpa apapun ya, hartanya ditinggal ya, keluarganya juga ditinggal ya. Itu karena loyalitas mereka terhadap agama ini ya. Yang memerintahkan ketika mereka diperintah untuk hijrah, mereka hijrah ya. Walaupun dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kehabisan harta mereka, kan ditinggal hartanya di Mekah waktu itu. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Jadi orang-orang yang mereka dalam keadaan fakir ya, dalam keadaan miskin ya, mereka merelakan dirinya untuk hijrah ya, yaitu sahabat muhajirin ya. Tujuan mereka hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan fuqara, makanya disebut lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim ya. Orang-orang yang mereka itu dalam keadaan fakir ya. Mereka dalam keadaan terusir ya, karena mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan mereka ya. Mereka rela ya, untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan daerahnya ya, untuk meninggalkan tanah airnya. Mereka harus berpindah ya, di negara orang, berpindah di tempat yang asing ya. Mereka rela itu ya, demi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu tidak diiringi dengan keimanan, itu tentu sangat berat sekali ya. Berat sekali bagaimana orang disuruh untuk meninggalkan rumah, tanah kelahirannya ya, harta bendanya, keluarganya, tetangganya, teman baiknya, semua harus dipindah ya. Hijrah. Jadi itu memang berat ya. Hijrah itu sangatlah berat. Bahkan dalam riwayat Abi Hurairah itu, ketika hijrahnya para sahabat muhajirin, sehingga mereka akhirnya tinggal di Madinah, dan itu pun tinggal mereka adalah di emperan masjid ya, disebut Ashabus Suffah. Kata Abu Hurairah, di antara kami itu ada yang hanya menggunakan izar saja. Izar itu sarung ya, artinya baju bagian bawah saja, atasnya enggak ada. Ada di antara kami itu hanya ada orang ketika dia berdiri sambil jongkok ya. Sambil jongkok. Sambil jongkok itu artinya kalau dia berdiri tegak itu lututnya kelihatan. Lututnya apa? Kelihatan. Saking tadi sisa pakaian yang nempel di badan itu enggak mencukupi untuk menutup aurat. Itu dikisahkan sahabat Abu Hurairah ya, bagaimana
perjuangan di awal-awal para sahabat ini mempertahankan akidah dan dakwah ya, supaya Islam ya tetap tersebar di muka bumi ini. Mereka dalam keadaan apapun berani menanggung resiko ya. Berani menanggung resiko ya. Makanya pantas kalau mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai orang-orang yang mendapat predikat radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah ridha terhadap mereka ya. Mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi yang itu menjadi asbabun nuzul ya, turunnya surat An-Nisa ayat 100 ya. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dhamrah bin Jundab ya. Salah seorang sahabat yang dia itu dalam keadaan sakit ya, dan dalam keadaan uzur ya. Uzur itu karena udah sepuh ya. Dia terpanggil untuk ikut hijrah bersama Nabi SAW walaupun dalam keadaan tertinggal ya, karena tadi sakit terus usianya itu udah uzur gitu ya. Tapi karena panggilan iman ya, jadi karena panggilan iman dan ingin menyelamatkan akidahnya, dia berangkat. Jadi berangkat. Dia telusuri itu perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Walaupun dalam riwayat itu sahabat ini tidak sampai ke Madinah. Karena di tengah perjalanan itu sakitnya bertambah parah ya, sehingga dia terkapar di tengah jalan. Dia belum sempat sampai Madinah. Ketika dia terkapar, dia menghadap ke langit. Dan dia mengatakan, Allahumma hadhihi, ya Allah, ini tangan adalah bai'atun lak. Saya sudah berbaiat, berhijrah untukmu ya Allah. Jadi sambil dia menepukkan tangannya, Allahumma hadhihi bai'atun lak, Allahumma hadhihi bai'atun li rasulik. Dan akhirnya dia juga menepukkan tangannya, dan ini ya Allah adalah kesetiaanku bahwa aku hijrah bersama Rasulmu. Padahal dia nggak nyampe di tengah jalan itu dalam keadaan terkapar dan kemudian meninggal, tidak sempat jumpa dengan Nabi di Madinah karena meninggal di tengah jalan. Maka turunlah surat wa may yuhajir, dan siapa saja yang dia berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghama. Jadi dia akan mendapati kelapangan ya, sesuatu yang luas, katsira yang banyak ya, muraghaman katsira wasa'ah. Jadi sebenarnya orang yang hijrah itu dijanjikan oleh Allah tempat yang lebih baik, keadaan yang lebih baik ya, sesuatu yang lebih lapang. Itu janjinya Allah kalau orang itu memang betul-betul mau hijrah. Ya. Wa may yakhruj min baitihi, dan siapa saja yang dia hijrah keluar dari rumahnya, muhajiran, dia hijrah ilallah, menuju Allah, ilallahi wa rasulih. Jadi siapa saja yang dia memang keluar dari rumahnya, kemudian dia hijrah menuju Allah, menuju Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian orang tersebut disusul kematiannya, artinya kematian telah mendahuluinya. Walaupun dia belum sampai Madinah tadi, ini sahabat tadi, dia meninggal di perjalanan. Di tengah perjalanan dia terkapar dan akhirnya meninggal, belum sempat kakinya menginjakkan ke kota Madinah karena dia didahului oleh kematian. Summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh
pahalanya telah sampai di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat jamaah sekalian bicara tentang bagaimana fadilah ya, keutamaan orang yang berhijrah ya. Menghijrahkan dirinya. Ini muhajirun ila rabbi. Menghijrahkan dirinya, janji Allah tadi akan diganti dengan keadaan yang lebih baik ya. Kalau hari ini masih dalam keadaan di mana kondisi kehidupan diselimuti dengan hal-hal yang haram ya, hal-hal yang riba, hal-hal yang masih berbau maksiat, hijrah menuju keadaan taat kepada Allah, menuju keadaan yang lebih halal, yakin bahwa di situ Allah akan memberikan pertolongan karena janjinya Allah tadi ya. Kalau orang itu memang betul-betul niatnya hijrah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Jadi dijamin oleh Allah itu. Jadi enggak usah khawatir ya. Karena orang itu kadang takut ya meninggalkan zona nyaman terkadang ya. Zona nyaman walaupun dalam keadaan sumber penghasilan rezekinya itu haram ya. Karena udah enak, gajinya gede walaupun gaji hasil menipu ya, punya tanah ini tanya itu walaupun hasil daripada menyerobot tanah orang ya. Nyaman dia, tanahnya luas, mobilnya mewah, rumahnya megah ya, padahal didapati dari perkara-perkara yang haram. Sayang ini kalau ditinggalin ya. Nah orang terkadang berat meninggalkan dari zona-zona yang nyaman walaupun dalam keadaan haram. Padahal janji Allah ketika dia mau meninggalkan sesuatu yang haram, inilah yang sebenarnya disebut hijrah hari ini dengan hijrah yang hakiki ya, karena hijrah yang hakiki yang sekarang kita dapati adalah bagaimana hijrah dari meninggalkan perkara yang haram menuju yang halal, perkara yang maksiat menuju taat ya. Itu sebenarnya hijrah ya, hijrah yang sebenarnya ya. Nah keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang haram atau yang syubhat ya, atau perkara-perkara yang itu berbau maksiat, yakinlah bahwa ketika kita berani untuk meninggalkan ya, itu semua Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena ada satu kaidah ya dalam syariat itu, kalau orang sudah yakin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Kalau orang meninggalkan sesuatu ya karena Allah, sesuatu kita tinggalkan karena Allah itu ya. Karena kita meninggalkan sesuatu itu karena memang dosa, bukan karena yang halal. Dia dosa, perbuatan maksiat ya, atau ini syubhat ya, kita tinggalkan. Awadahullah, Allah akan mengganti sesuatu yang dia tinggalkan karena dosa tadi ya. Khairan minhu, sesuatu itu diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang pernah dia tinggalkan. Iya, diganti yang lebih baik. Mungkin hatinya lebih tenang ya, kehidupannya lebih harmonis ya, ibadahnya lebih khusyuk ya, husnul khotimah ya. Ini kan Allah ganti dengan hal-hal yang lebih baik dari selama ini yang dia cintai, selama ini yang dia geluti, dari perkara-perkara yang haram dia tinggalin ya karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik. Nah, ini yang sebenarnya hijrah ya, hijrah yang sebenarnya yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita pada hari ini ya. Ya tidak harus pindah dari daerah ke daerah ya. Ya hijrah itu ya kalau di zaman Nabi ya karena memang keadaan yang sulit di mana mengharuskan harus pindah dari Mekah ke Madinah ya, pindah dari tempat ke tempat ya, karena memang memungkinkan hari itu seperti itu ya. Tapi kalau keadaan kita masih aman, keadaan kita ya tidak ada masalah ya, hijrahnya hanya hijrahkanlah hati kita, hijrahkanlah keadaan hidup kita ke arah yang lebih baik, ke arah taat yang lebih maksimal. Nah gitu, itu makna hijrah yang sesungguhnya ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hijrah itu dalam Al-Qur'an juga tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja ya. Nah, kaum ibu-ibu, kaum Hawa ya, wanita juga itu dalam Al-Qur'an juga disebut dengan istilah muhajirat ya. Jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim, jamak muannats salim untuk menunjukkan jumlah yang banyak bagi perempuan ya. Disebut muhajirat ya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang hijrah di jalan Allah. Mereka juga ikut hijrah ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat ya. Wahai orang-orang yang beriman ya, ketika datang kepada kalian ibu-ibu mukminat ya. Jadi idza ja'akumul mu'minatu muhajirat ya, yang mereka ibu-ibu mukminat ini adalah orang-orang yang berhijrah ya. Berhijrah. Artinya di zaman Nabi ini kaum Hawa ya, kaum ibu-ibu itu juga mereka ikut bersama Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Sehingga hijrah itu berlaku bagi seorang laki-laki, bagi perempuan juga, baik secara individu maupun secara keluarga ya. Nah, ketika hijrah itu juga Nabi SAW dan kaum muslimin ini diperintahkan untuk menguji ya motif atau motivasi ataupun niat hijrahnya itu untuk apa. Famtahinuhun ya, maka ujilah mereka. Diperintahkan untuk diuji ya. Niatnya ini apa ini? Orang hijrah ini hanya ikut-ikutan tren ya. Sekarang ada istilah hijrahan banyak sekarang ini. Apakah hanya sekedar tren sesaat ya? Ikut-ikutan atau memang itu ada keterpanggilan jiwa, niat yang tulus ya karena Allah, mencari ridhonya Allah. Famtahinuhun ya, ujilah mereka. Makanya Nabi juga menguji para sahabat ketika mereka hendak hijrah itu motifnya apa ke Madinah. Makanya kemudian ada hadis innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya amal itu tergantung apa? Niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, hadis itu sebenarnya dulu ada desas-desus ya ketika Nabi dan sahabat itu hijrah. Ada suara ataupun ada isu yang dikatakan di situ ada orang hijrah niatnya karena ingin menikahi si fulanah ya. Ingin dia mendapati itu si wanita itu ya. Maka Nabi SAW segera menata niat para sahabat ini jangan sampai salah niat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang itu ditentukan niatnya. Jadi tergantung kadar niat itu dia akan mendapatinya ya. Kalau niatnya karena hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya karena dunia atau karena wanita tadi ya dia hanya mendapati sesaat ya, dunia yang sesaat ya, atau hanya mendapati tadi wanita yang dia ingin menikahinya. Nah, jadi famtahinuhunna, jadi bagaimana ayat itu mengatakan bahwa ketika orang itu hijrah harus ditata niat, harus diuji niatnya tadi. Itu tujuannya apa? Supaya hijrahnya itu betul-betul murni ya karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau duniawi.
tidak bercampur dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis ya. Ini hijrah yang sesungguhnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga tadi selain di dalam Al-Qur'an disebut muhajirat ya, wanita-wanita yang hijrah. Demikian juga disebut dengan istilah jamak mudzakkar salim ya. Rombongan atau jumlah yang banyak dari kalangan kaum laki-laki. Makanya disebut muhajirin atau muhajirun ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin ya. Jadi kalau jamak muhajir tadi jamak mudzakkar salimnya adalah muhajirun atau muhajirin. Kalau untuk wanita adalah muhajirat. Jadi ada istilah tadi muhajir sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Lut ya. Ini muhajir ya. Inni muhajirun ila rabbi. Jadi secara individu Nabi Ibrahim itu hijrah, Nabi Lut juga hijrah. Ada yang secara keluarga seperti sahabat Utsman mengajak istrinya ya, keluarganya diajak hijrah. Ada yang secara berkelompok atau rombongan ya, baik kaum laki-laki muhajirin istilahnya atau ibu-ibu ya, para wanita muhajirat. Artinya itu lengkap ya, jadi baik secara individu ya, keluarga maupun secara rombongan itu disebut semua istilah itu di dalam apa? Al-Qur'an ya. Bahwa hijrah itu sudah menjadi tradisi ya, sudah menjadi tradisi baik umat-umat terdahulu maupun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, apa yang bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita ya? Ketika kita melihat ya bagaimana daripada peristiwa hijrah itu ya. Maka yang pertama yang bisa kita aktualisasikan, yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita itu adalah bahwa hijrahkan hati kita dari hal-hal yang haram menuju hal yang halal ya. Hal-hal yang sifatnya maksiat menuju taat ya. Hal-hal yang sifatnya syubhat ya. Kita kembali kepada jalan yang benar ya. Itu niat yang pertama ya. Jadi harus menghijrahkan hati kita. Ya, walaupun tidak sekarang itu tidak harus pindah dari rumah ke rumah tidak ya, atau daerah ke daerah ya. Ya kalau memang tugas ada pekerjaan di luar daerah harus menuntut pindah daerah ya nggak masalah ya. Itu hijrah juga tapi ditata niatnya. Ya, hijrah itu artinya berpindah ya. Tapi bukan sekedar berpindah tempat ya. Ya karena tadi kalau hanya sekedar berpindah tempat untuk apa? Ya. Nah, hijrah itu adalah tadi bagaimana menghijrahkan hati yang sesungguhnya tadi. Makanya tadi ditata sebelum para sahabat mereka berangkat. Ya, mereka diuji dulu ya. Dites dulu nih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu kan amalan hati ya. Bagaimana betul-betul menghijrahkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini aktualisasi kita ya di dalam kehidupan bahwa hijrah itu adalah bagaimana menghijrahkan hati kita dari hal-hal yang sifatnya syubhat ataupun hal-hal yang sifatnya syahwat ya. Sehingga hati kita itu bisa menjadi bersih ya. Karena manusia itu kan terhalang sampai ke jalan Allah itu kan karena banyak kepentingan. Banyak tuhan-tuhan palsu di dalam dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kamu perhatikan ya, coba kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhan palsu di dalam dirinya. Itu tadi kepentingan. Ya. Kepentingan duniawi ya. Ya. Dunia ini kan isinya apa? 4 ta ya. Ya, harta, tahta, wanita, Toyota ya, 4 ta ya. Jadi itu dunia itu pentingannya itu Pak. Jadi 4 ta inilah yang terkadang menghalangi hati kita. Iya, orang
sekarang tega membunuh polisi, tembak-tembakan dengan polisi, ya. TNI mau membunuh istrinya sendiri. Itu kan dunia itu, ya. Entah istilahnya kasusnya, isunya selingkuh atau apa, wallahu alam, ya. Tapi itu dunia. Ya, orang tega membunuh itu dunia. Ya. Padahal dosa membunuh itu kan sangat berat sekali. Dosa yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat berkaitan dengan hakul adami, hubungan hablu minan nas, hubungan sesama manusia, itu kan dosa darah ini, dosa pembunuhan. Pembunuhan itu. Makanya tidak ada ayat ataupun hadis yang paling detail membahas masalah kriminalitas melebihi pembunuhan ini, masalah kisos ini, atau masalah kriminal. Itu sampai detail Pak ayatnya Pak, detail sekali dalam Al-Quran. Ya, dan itu berat hukumannya. Ya, darah dibalas darah. Ya, jangankan masalah darah, orang melukai, ya, nabrak orang misalkan, ya, atau melukai orang tangannya patah, ya, atau kakinya patah, ya. Itu dendanya 100 onta itu, ya. Diatnya 100 onta. Ya. Berapa miliar kalau sekarang, ya. Jadi bukan perkara yang ringan. Tapi itu bisa terjadi dengan begitu mudah, ya, orang menghabisi nyawa orang lain. Ini dunia. Ini dunia. Pengen dapat upah sesaat, ya, kepengen kesenangan pragmatis, ya. Dunia itu menghalangi seseorang itu, ya, dari mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-dunya, ya, hubbud dunya. Makanya Nabi mengkhawatirkan itu, ya, penyakit umat ini yang paling ditakuti oleh Nabi adalah penyakit al-wahn. Wahn itu wahnan ala wahnin. Wahn itu kalau istilah untuk penyakit dalam kedokteran itu tulang kropos, ya, itu wahn namanya. Jadi kalau orang itu tulangnya kropos kan badannya ambruk, itu wahn. Tapi kemudian istilah ini digunakan oleh Nabi SAW untuk menyebutkan sesuatu penyakit mental gitu, bukan penyakit tulang kropos, ya. Ya. Apa itu wahn? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Terlalu cinta dunia, ya, dan takut mati otomatis, ya. Kalau orang udah cinta dunia itu, ya, ya kepengen hidupnya itu alfasanah, ya, kepengen hidupnya 1000 tahun, lupa mati, ya. Itu wahn, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, ya. Makanya umat ini dikhawatirkan oleh Nabi karena nanti akan jadi umat yang diperebutkan sebagaimana hidangan, ya, dikelilingi oleh orang-orang yang lapar perutnya, ya. Bukan kita ini minoritas tapi mayoritas, tapi mayoritasnya karena sudah rapuh tadi mentalnya, ya, sudah rapuh mentalnya sehingga dia tidak punya kekuatan lagi. Yang seperti wahn itu kebayangkan kalau orang tulangnya kropos, ya, persendiannya yang 360 persendian itu kropos, bukan sekedar stroke, dia ini nggak bisa ngapa-ngapain. Wahn. Demikian juga kalau udah mentalnya kena wahn tadi, kropos mentalnya, ya, Islam itu hanya sekedar cover saja, ya. Saya dikirimi video oleh jamaah itu, ya, ngeri-ngeri juga. Sekarang ini lagi ngetren Pak, pencurian keropak masjid pakai mobil Luxio itu, ya. Itu trennya pakai mobil Luxio, mobil gede kan itu kan. Ya. Itu yang saya nggak kebayang itu, bagaimana wanita ibu-ibu berjilbab sama suaminya gitu, ya, nyuri keropak masjid, ya. Bukannya diambil uangnya, digotong sama keropaknya gitu, gotong, masukkan mobil Luxio-nya itu. Ini gimana bisa terpikir seperti itu, ya, kalau seandainya dia seorang muslim, ya. Dan itu banyak itu kasus-kasus yang sekarang kan ada CCTV itu kemudian diupload di YouTube kan kelihatan itu, ya. Bagaimana mental seperti itu, ya. Ya.
Kalau dia memang mengatakan dirinya muslim muslimah, betapa kroposnya itu kan mental itu ya. Hal-hal yang sebenarnya enggak wajar, enggak pantas itu dilakukan, dan itu dilakukan. Itu tadi karena memang wahan ya, terlalu pikirannya itu pragmatis itu ya, cepat kaya, cepat dapat ya, budaya-budaya instan ya. Apalagi sekarang itu budaya-budaya orang kepengen cepat viral ya, cepat kepengen terkenal ya. Dan itu wahan ini menggurita sampai ke anak-anak yang usia SD, SMP, SMA ya. Kasus-kasus yang sekarang ada istilah SCBD atau apa itu, anak-anak kecil-kecil itu ya. Ini sekarang menjamur kemana-mana. Nah ini kemana orang tuanya? Jadi anak-anak yatim ya, walaupun bapak ibunya masih hidup, tapi yatim itu ya. Seakan nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak diurus ya. Kenapa itu terjadi? Itu tadi bagaimana mengguritanya penyakit ya, terlalu cinta terhadap dunia itu mewabah, tidak hanya menjadi virus bagi orang-orang dewasa, tapi sampai ke anak-anak ya, virus itu. Nah inilah yang penting tadi ya, kita bagaimana pentingnya untuk menghijrahkan diri itu, meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi diri kita, antara diri kita dengan Allah, itu ditinggalkan, harus ditinggalkan. Itu hijrah. Hijrah, nilai-nilai hijrah yang bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan ya. Walaupun terkadang dalam keadaan sulit ya, walaupun terkadang dalam keadaan sulit. Memang resiko hijrah itu ya sulit ya. Jangan punya pandangan kemudian ketika orang hijrah, dia meninggalkan dari zona nyaman menuju zona berikutnya, zona hijrah, itu tidak tiba-tiba langsung mendapati luasnya hidup, lapangnya hidup, tidak ya. Ya harus ada proses kesulitan-kesulitan tadi. Bersama kesulitan ada kemudahan ya. Ini saya contohkan ya, ketika terjadi perang Tabuk ini ya. Ketika terjadi perang Tabuk itu bagaimana para sahabat ini ya, dari Muhajirin dan Ansor itu harus meninggalkan kota Madinah menuju Tabuk ya. Disebut sebagai satu keadaan yang sangat-sangat sulit dalam sejarah ya, dalam sejarah dakwahnya Rasulullah SAW ya. Itu yang paling sulit itu adalah peristiwa perang Tabuk ya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Jadi Allah ceritakan ya dalam surat At-Taubah ayat 117 itu, bagaimana Allah itu menerima ya, artinya meridhai ya, Nabi dan sahabat-sahabat yang hijrah, Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka itu ya. Disebutkan dengan istilah fi sa'atil usrah ya, yaitu pada masa dalam keadaan sulit. Usrah itu sulit ya. Inna ma'al usri yusra ya. Usrah itu artinya sulit ya. Ya, yaitu perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu kan udah musim kemarau ya, musim paceklik ya. Kemudian krisis dari sisi ekonomi ya. Kemudian Nabi mendapatkan perintah untuk berangkat ke Tabuk ini ya. Dalam keadaan sulit ya, disebut Jaisul Usrah ya. Jaisul Usrah itu artinya bala tentara yang dibawa oleh Nabi SAW adalah bala tentara dalam keadaan yang sulit ya. Usrah itu artinya sulit ya. Ya. Disebut Jaisul Usrah. Makanya Nabi mengatakan man jahaza, siapa yang menyiapkan ya. Man jahaza, siapa yang menyiapkan Jaisal Usrah falahul jannah ya. Siapa yang mau ikut andil ya, ikut rombongan, mendukung ya bala tentara yang sulit ini, maka baginya adalah surga. Makanya semua sahabat ikut andil ya.
semuanya mereka itu ikut andil. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, ya, seperti sahabat Abu Bakar. Ada yang separuh hartanya. Ada di antara sahabat itu hanya bisa ikut andil dalam perjuangan Nabi itu dengan hanya sekedar satu mud, ya, satu cakupan gandum atau kurma dengan tangannya. Semuanya ikut andil, nggak ada yang tertinggal, kecuali ada satu sahabat yang bernama sahabat Ulbah al-Harisi, ya, mungkin jarang dengar juga nama sahabat Ulbah al-Harisi ini. Kalau sahabat Utsman, Abu Bakar, ya, sahabat Ali, ya, sahabat Umar, yang kita sering dengar lah ceritanya itu, ya. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ulbah al-Harisi ini, sahabat yang nggak punya apa-apa gitu, nggak ada yang bisa didermakan. Gandum nggak punya, ya, kendaraan juga nggak punya, ya, duit dirham dinar juga nggak punya apa-apalah ibaratnya itu, nggak punya apa-apa yang bisa didermakan, disumbangkan untuk mendukung pasukan Jaisul Usrah tadi menuju Tabuk. Tidak ada apapun, waktunya udah habis, ya. Akhirnya malam harinya sebelum esok hari harus berangkat, dia sahabat Ulbah al-Harisi ini tak bisa tidur. Dia menangis di hadapan Allah, ya Allah, semuanya sudah mendermakan dengan hartanya, ya, untuk ikut andil di dalam perjuangan menuju Tabuk. Tapi aku nggak ada yang punya, nggak apa yang bisa aku dermakan, ya Allah. Ya Allah, kata sahabat Ulbah ini, karena aku nggak punya apapun yang bisa aku dermakan, aku dermakan harga diriku. Artinya kalau ada siapapun yang mau menginjak-injak harga diriku, yang mau memaki, yang mau apa sajalah, pokoknya yang mau menginjak-injak harga diriku, itulah sedekahku. Siapapun pokoknya harga diriku tak sedekahkan. Itu sahabat Ulbah, jamaah, nggak punya apapun, ya. Tapi ya itulah mental, ya, itulah bagaimana kekuatan para sahabat itu, ya, betapa loyalitas mereka terhadap Islam itu sangat tinggi. Yang nggak punya harta, dia siap dengan harga diri dan nyawanya. Maka subuh keesokan harinya itu Nabi SAW seperti biasa menanyakan. Karena Nabi mendapatkan informasi, ya, wahyu tentang disebutnya sahabat Ulbah ini sebagai sahabat yang memang sedekahnya diterima di sisi Allah. Siapa yang tadi malam sedekahnya diterima oleh Allah? Nggak ada yang tahu. Akhirnya Nabi menghampiri, menunjuk Ulbah. Inilah orangnya yang sedekah tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ulbah itu nggak sedekah apapun. Dia hanya mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mau nginjak-nginjak harga diri saya itulah sedekah saya. Hanya itu yang saya mampu. Saya nggak punya apa-apa. Artinya jamaah tadi, ya, bahwa orang itu kalau tidak mampu memberikan sesuatu secara fisik, ya, mampu memberikan secara harta, secara fisik, ya, emas, perak, dinar, harta, makanan, ya, kendaraan, nggak mampu. Minimal itu ada niat tadi, ya, sebagaimana sahabat Ulbah tadi. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, itu apapun itu. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan secara zahir, ya, memberikan sesuatu, minimal kita mendoakan, atau minimal kita itu punya komitmen, punya integritas di situ. Makanya tadi salah seorang sahabat yang hijrah ke Madinah dan belum menginjakkan kakinya ke tanah Madinah karena meninggal di tengah perjalanan, ya, pahalanya telah sampai, hijrahnya telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi pentingnya innamal a'malu binniyat. Itu hadis itu menjadi pengantar hijrah yang sebenarnya. Bahkan para ulama kemudian, ya, menjadikan hadis ini sebagai hadis muqaddimah, ya, pembuka.
Imam Bukhari itu dalam Sahih Bukhari itu enggak membuat prakata atau muqaddimah yang panjang lebar, tidak ya. Hanya membuka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan para ulama-ulama kemudian mereka menganjurkan majelis-majelis ilmu ataupun kalau kita nulis buku ataupun apa, dahuluilah, awalilah dengan hadis innamal a'malu binniyat ya. Itu anjuran para ulama. Kenapa? Supaya orang itu betul-betul menjaga niatnya, menata niat. Ini yang paling penting. Ya. Karena orang itu salah niat, salah hidup ya. Salah niat, salah jalan. Jadi oleh karena itu niat inilah yang menentukan ya. Bahkan dalam beragama kita itu enggak bisa lepas dari yang namanya apa? Niat. Kalau toh orang niat baik belum mengerjakan, itu sudah dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Jadi orang niat itu penting jemaah, ya menjaga niat itu penting ya. Ya. Makanya ketika masalah niat itu harus diupdate terus ya. Niat kita itu harus ditata, diupdate, diupgrade terus ya. Ya. Supaya jangan sampai salah apa? Niat ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lebih ya. Saya kira itu ya pembahasan sekilas ya tentang masalah hijrah ya. Walaupun masih panjang ya, tapi itulah yang mewakili tadi apa yang sudah saya sampaikan. Yang intinya orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang sukses ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ya. Jadi orang-orang yang mereka itu apa? Hijrah ya, dengan apa namanya, harta dan juga jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia hijrahnya, berjuangnya di jalan Allah itu ya, a'dhamu darajatan indallah ya. Mereka itu apa? Mendapati pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari ekonomi yang ribawi menuju ekonomi yang islami. Hijrah dari sistem kehidupan yang sekuler ya menuju sistem kehidupan yang islami ya, itu hijrah ya. Nah, jaminannya adalah apa? Wa ulaika humul faizun ya. Mereka itu adalah orang-orang yang apa namanya? Sukses ya, sukses di dunia dan di akhirat. Ya, kalau kita punya bisnis haram ya tinggalinlah, gantilah bisnis yang halal. Walaupun kelihatannya sedikit tapi itu berkah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Cukup ya? Ada pertanyaan atau cukup? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.